Saya mau tanya yang personal sekarang. Ya, boleh aja. Hidup Bung Rocky ini melelahkan bagi saya yang ngelihat. Karena ya untuk menyuarakan gagasan-gagasan yang hanya kelompok kecil, bahkan nyaris, saya nggak tahu, ada kawan-kawannya lain nggak gitu ya, Rocky Gerung ini. Dalam menyuarakan itu kan selalu beda sendiri gitu. Kemudian juga feedback-feedbacknya tidak selalu ya tadi, tidak selalu tarung akal. Berakhir dengan sentimen bahwa nggak ngerti apa dan sebagainya gitu loh. Hidup sendirian terus, kenapa sih nggak nikah? Apa tadi kalimat kamu? Pertanyaannya yang paling penting itu sih, kenapa sih nggak nikah? Kan kamu mulai tadi melihat hidup saya melelahkan tuh. Padahal kamu belum coba hidup dengan saya, kenapa udah lelah? Udah bayangin. Ini overing ya? Iya. Yang direkam oleh Yes. Proposal. Proposal. Nangkap saya pengertian itu. Lalu orang balikan. Jawab dulu pertanyaannya, kenapa nggak nikah? Ya apa jawabannya? Pilihan jawabannya apa? Nggak nikah, alasannya kena nggak laku. Belum, atau emang ada punya prinsip. Kan sekarang juga lagi tren kan, bahasa kayak children free. Itu kan nggak usah malu, nggak apa-apa kan? Bukan soal itu. Kan semua orang ingin mengetahui alasannya tuh. Iya, saya termasuk kayak Ya, gitu. kalau saya terangkan ada konsekuensinya tuh. Apa tuh? Ya kamu nggak bisa penuhi pasti. Pasti. Oke. Kan dia cuma, ya ini pertanyaan yang umum lah ditanyain orang. Tapi kalau saya jawab, ya saya tahu konsekuensinya nggak ada yang bisa. Jadi Tapi pernah nggak berjawab. sih ngerasa kesepian? Ini Kan lagi- pasti banyak masalah. Mikirin sesuatu yang nggak sesuai itu kan kesel gitu loh. Terus dilaporin lah, berbeda pendapat. Nggak di situasi-situasi yang kayaknya berat banget ini. Kalau saya cari rame ya saya tinggal di kota, justru saya tinggal di desa sini karena. Jadi pertanyaan itu. menyepi dan kesepian kan beda. Ya kalau di sini apa menurut kamu kesepian? Menyepi. Ya menyepi. Berarti nggak kesepian kan? Tidak pernah kesepian. Yes. Seorang Rocky Gerung. Tidak membutuhkan pasangan hidup juga. Konsekuensinya mau kamu tanggung. Apa kalau dijawab gitu? Lebih banyak orang yang bercerai daripada orang yang menikah dalam statistik. Oke. Dan itu jadi salah satu pesimis rasional tadi juga. Itu kan bukan saya taruh statistiknya aja. Kan kalau kamu lakukan pertanyaan, kenapa nggak menikah? Artinya kita kasih kesempatan untuk membuktikan bahwa perceraian akan lebih banyak ketika semakin banyak orang menikah. Maksudnya nggak mau menyumbang angka perceraian gitu Iyalah. ini. Tapi pernah nggak sih mencintai seseorang, itu seorang Rocky? Ini sedang. Mencintai siapa? Apa yang kamu mau tanya lebih lanjut dari mencintai seseorang? Ya siapa gitu, ada. Seenggaknya bilang ada gitu. Kok gue yang jadi deg-degan sih? Salah nanya emang kalau sama orang bersama. Ya, itu pertanyaan standar lah yang saya bisa jawab dengan standar juga kan. Ya, tapi kan tidak terjawab. Ya kan orang ingin saya jawab iya tuh. Iya ada, kan nggak perlu nama, Iya. itu privasi. Aku menghargai Ya tapi juga. buat apa menyebutkan iya kalau konsekuensinya tidak mau dialami itu? Kan orang kan tanya iya. Kalau yang nanya cowok, Mas Arun juga ditanggung konsekuensinya. Cowok pasti nggak pernah nanya begitu tuh. Ini yang penasaran bukan cewek doang Kan kali. karena itu pertanyaan kamu masa nggak ada. Kalau kamu tanya siapa, kan saya nggak bisa jawab. Karena kalau saya jawab satu, yang lain akan Oh, protes. jadi banyak nih. Nah itu kamu mesti. Rocky Gerung playboy, K-pop itu. So, di luar itu, aktivitas yang sehari-hari, itu ngapain aja selain tampil di TV, mengkritisi pemerintah, ngomongin politik, ngajar, apa aja? Ya naik gunung, denger musik dan selingkuh. Selingkuh. Pusing. Itu flamboyan ya? Kenapa? Itu flamboyan ya? Bukan. Kenapa mesti disebut flamboyan? Ya, nyaris orang-orang flamboyan kan disukai banyak perempuan. Iya, saya bilang ya, saya naik suka. gunung, denger musik. Ada sepeda juga? Ya karena itu sepeda. saya naik gunung sambil bawa sepeda, kadang-kadang titip di desa terus jalan. Oke. Apa makna naik gunung bagi dirimu? Ikut aja biar kamu tahu maknanya. Saya juga sering naik gunung. Ya apa maknanya buat kamu naik gunung? Maknanya melihat segala sesuatu terlihat sangat kecil dan mudah sih di atas gunung itu.
Pas Ya. turun lagi, Berarti kita kamu bisa jadi restart lagi. merasa sangat besar kalau di atas gunung. Enggak. Kan kamu melihat yang Termasuk lain saya kecil. juga. Ya, karena itu Termasuk lengkapi saya, kalimatnya. berarti saya di sana kecil juga gitu. Iya. Dirimu apa? Ya seluruh eksistensi orang selalu diuji di tingkat yang paling berbahaya. Tuh, naik gunung itu sangat berbahaya. Tetapi kalau kita bisa lewati soal jalan terjal, soal suhu, soal kelelahan segala macam. Kan itu ujian pertama, manusia bertanggung jawab terhadap dirinya tuh. Karena nggak ada yang nolong di atas kan. Oke. Kan kita nggak bisa bilang pegangan tangan ya, itu sama-sama jatuh nanti itu. Itu filosofinya tuh. Kapan naik gunung sama-sama? Jangan Himalaya ya. Saya nggak bisa gunung yang dingin-dingin. Gunung di Indonesia aja. Janjian kita catat kayak waktu itu. Saya mau naik gunung sama Bu Rocky. Asal jangan ada Iya minggu depan yang- saya mau ke Himalaya tuh, mau ikut. Siapa yang mau Janganlah. ikut? Himalaya. Oke, ini segmen terakhir. Oke. Aku pengen tanya pendapat dirimu soal kita nggak jarang banget tarung gagasan. Nyaris Tarung gagasan apa tarung akal tadi istilahnya? tarung gagasan dan tarung Ya, akal boleh lah, lah, oke, sama-sama sinonim aja lah. lah. Aku baca bukunya Tom Nichols tentang matinya kepakaran, dan ini fenomena-fenomena yang sekarang terjadi. Iya. Setiap orang merasa benar, dan nyaris ya itu tadi nggak mau didiskusikan, nggak mau didebatkan gitu loh. Nah ini kan kalau emang ini juga terjadi di Indonesia dan dilakukan oleh aktor-aktor politik atau tokoh-tokoh, apa yang akan terjadi? Dan sampai kapan Indonesia akan kayak gini? Nggak ada soal kan, kepakaran bisa punah gitu, tapi jangan yang punah itu intellectuality itu kan, itu bedanya tuh. Kan kepakaran itu keahlian, keahlian itu bisa didesain lewat kurikulum. Tapi kecendekiaan itu terjemahan yang paling lengkap dari intellectuality adalah kecendekiaan. Karena orang sering apa intellectuality itu paralel dengan jumlah ijazah atau capaian seorang di dunia akademis. Padahal bukan itu intinya. Kemampuan kita untuk merumuskan problem keadilan itu memerlukan politik intelektual. Belum tentu dia bisa diselesaikan oleh politik kepakaran yang sifatnya teknokratis saja kan. Jadi bagian yang paling sublim dari kehidupan politik adalah menghubungkan antara konsep-konsep intelektual yang tidak harus berbasis di kampus, tapi berbasis pada kepekaan manusia dalam dimensi solidaritas. Itu yang mesti diubah menjadi public policy. Okay. Misalnya ini apa namanya soal kesehatan nih, apa namanya, asuransi negara itu. Jiwasraya, BPJS. Bukan, BPJS. BPJS itu hasil dari kepakaran. Karena mau menghitung dengan sekian jumlah uang itu bisa membiayai kesehatan sejumlah orang tuh. Itu namanya public policy. Dasarnya adalah kalkulasi teknokratik. Tetapi orang lupa bahwa, atau pemerintah lupa, kalau seorang penerima BPJS misalnya sakit, entah dia ibu rumah tangganya, atau istrinya, atau suaminya. Kalau suaminya misalnya masuk rumah sakit, oke, pemerintah bilang kami biayai 100% iya. Begitu dia pulang ke rumah, istrinya kasih tagihan bon hutang kepada tetangga. Karena pemerintah nggak pikir bahwa si pencari nafkah ketika dia ada di rumah sakit, maka keluarga yang dia tinggalkan mesti juga diberi hidup karena si breadwinner-nya tuh ada di rumah sakit kan. Jadi kelihatannya pemerintah hanya mampu membuat public policy tanpa paham social policy. Nah BPJS itu mestinya berbasis pada social policy, bahwa seseorang yang ada di rumah sakit keluarganya mesti dibiayai juga supaya kalau dia pulang yang ini nggak sodorin hutang juga, jadi nanti masuk rumah sakit lagi si suami begitu lihat oh hutangnya kok banyak betul, atau dia marah-marahin bininya tuh kan, atau sebaliknya kalau yang istri masuk dia malah marahin suaminya nanti itu. Masukan penting untuk kebijakan BPJS ya. Ya memang mesti begitu. Jadi basisnya adalah social policy baru dibikin public policy gitu. Tapi statement dirimu juga memberikan hope ya buat kita semua bahwa hope bahwa government atau political will di Indonesia ya masih juga ada. Berapa persen lah yang menggunakan intelektual untuk kemudian membuat produk seperti itu, supaya kita nggak misunderstanding berkaitan dengan hope ya, kita terhadap aja, government untuk mempercayakan hidup kita. Iya, ada aja orang-orang di kabinet yang masih punya ide semacam itu, tapi kan dia tenggelam karena. Name it dong, siapa yang menurut dirimu
Kalau saya sebut nanti jadi GR mereka semua, itu nggak penting lah tuh. Nggak penting ya. Tapi ada lah ya. Ada beberapa, ya 1-2 menteri bagus, beberapa dirjen saya bicara bagus. Tapi masalahnya mereka nggak bisa upload pikiran itu karena dia nggak punya partai. Jadi justru ini orang-orang akademis yang di situ yang masih merasa ya masih bisa kita akalin, tapi begitu dia outputnya ada tapi nggak bisa jadi outcome gitu. Birokrat berarti ya? Ya birokrat yang datang dari tradisi akademis. Birokrat yang datang dari tradisi akademis tapi tidak punya dukungan politik. Ya itu nggak punya corong politik untuk nguatnya di kabinet. Itu good closing buat kita semua Kepo People, bahwa jangan sampai kita pesimis untuk percaya Republik ini akan mengalami perbaikan dan juga kesembuhan dari penyakit-penyakit demokrasinya dan atau sistem politiknya atau penyelenggaraan pemerintahan yang sampai hari ini mungkin masih dianggap belum baik dan belum berpihak kepada kita para civil society. Terima kasih untuk kesempatannya. Ya, terima kasih sudah memprovokasi pertanyaan bagus, dan sebetulnya demokrasi kita tidak akan punah kalau ada podcasting semacam ini yang terbuka, nggak perlu basa-basi, nggak perlu ada sopan santun tuh. Jadi kita ingin Indonesia diasuh oleh para YouTuber, oleh para podcaster itu, bukan oleh para politisi. Oke, amin. Kepo People, tetap menolak keliru, jawab kegelisahan diri, dan berpikir merdeka bersama kita semua.